Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel guys. Jadi baru-baru ini guys, penampilan pasukan Timnas Indonesia telah sukses ya ke putaran ketiga setelah mengalahkan Timnas Filipina. Nah, perkara ini menjadi topik yang hangat ya diperkatakan oleh negara-negara sekitar Asia Tenggara ini karena melihat tentang kebangkitan dan juga kekuatan pasukan Timnas Indonesia saat ini merupakan satu-satunya negara yang menjadi wakil ataupun satu-satunya yang sukses ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi guys, apa rahasia pasukan Timnas Indonesia ini sehingga menjadikan timnya itu boleh sampai ke tahap ini? Jadi baru-baru ini apabila mengimbau balik ya masa-masa sebelum ini ada beberapa perkara yang menjadi perbualan ya publik juga disebabkan bila melihat pemain-pemain Timnas Indonesia ini banyak pemain-pemain keturunan yang digabungkan dalam Timnas Indonesia. Nah, ternyata jawabannya telah terjawab. Kenapa Timnas Indonesia begitu ramai membawa pemain-pemain keturunan ini? Jadi jawabannya pada perlawanan akhir baru-baru ini, lihat saja bagaimana penampilan pasukan Timnas Indonesia dengan bergabungnya ya pemain keturunan dan juga pemain lokal ini. Apabila mereka bergabung di situ akan mewujudkan satu kekuatan, dan dengan gabungan inilah maka Timnas Indonesia hari ini merupakan tim yang menjadi wakil pada ASEAN yang lolos ke peringkat ketiga ataupun ke putaran ketiga guys. Tidak mudah untuk melepasi peringkat-peringkat ini, tetapi Timnas Indonesia telah sukses. Nah, jadi rahasianya apa? Karena pemain-pemain Timnas Indonesia ini ada pemain lokal, ada pemain keturunan. Jadi inilah teknik dan juga cara Timnas Indonesia memperkuatkan timnya. So, persoalan-persoalan netizen ini telah terjawab. Nah, sebenarnya pemain-pemain Timnas Indonesia keturunan ini mereka mempunyai darah Indonesia. Jadi bukan sebarangan juga masuk menjadi pemain Timnas Indonesia kalau tidak mempunyai hubungan yang dekat terhadap Indonesia. So, di sini kita melihat bagaimana pernyataan sebagian netizen dan juga Tom Hai ya, dia telah menggila dalam perlawanan baru-baru ini guys. Saya lihat Tom Hai sangat menonjol ya aksinya itu, dan sehingga beberapa pemain ya Filipina dan juga beberapa pemain dari negara-negara ASEAN ini sangat terkejut ya, karena mereka melihat ada pemain punya skill yang sangat mantap dalam perlawanan terakhir ketika menentang Filipina baru-baru ini. Jadi seperti apakah infonya? Langsung kita saksikan di sini pemain jenius yang dikatakan Profesor Tom Hai. Guys, kenapa dia ada nama Profesor di hadapannya itu? Nanti kalian boleh tolong komen di bawah. Profesor Tom Hai. Jadi seperti apakah infonya? Ayo kita saksikan di dalam klip video ini. Jadi saksi tendangan geledek Tom Hai, Christian Gonzalez bangga bukan main. Fakta menarik datang dari mantan striker Timnas Indonesia Christian Gonzalez yang turut menjadi saksi bisu sejarah baru Timnas Indonesia di SUGBK. Sebagaimana diketahui di stadion bersejarah tersebut, skuad Garuda mampu menumbangkan Filipina dan memastikan tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, keberhasilan Timnas Indonesia bermula ketika Tom Hai membuat seluruh supporter yang hadir di GBK bergemuruh, yakni lewat tendangan geledeknya. Aksi gemilang Tom Hai tersebut tentu mengingatkan momen kesuksesan punggawa Timnas Indonesia zaman dahulu, Christian Gonzalez, yang juga hadir langsung di stadion. Terlebih striker naturalisasi Timnas Indonesia juga pernah berada dalam momen yang sama dengan Tom Hai. Tepatnya pada semifinal leg kedua Piala AFF 2010 lalu di tempat yang sama, banyak mencipta sejarah ya.
Pemain berjuluk Eloko Gonzalez tersebut melesakkan tendangan jarak jauh dan bersarang di sisi kiri atas penjaga gawang Filipina. Gonzalez menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol ke gawang Filipina pada 14 tahun silam. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Gonzalez sendiri tampak membagikan kebahagiaannya lantaran menjadi saksi keberhasilan skuad Garuda. Ditemani sang istri, Eloko bahkan telah memprediksi skuad Garuda akan mempermalukan Filipina dengan skor 2-0. Satu hal yang bikin terharu pada unggahan tersebut, Gonzalez menegaskan bahwa akan selalu mengingat setiap langkah timnas Indonesia, meski sekarang hanya bisa berada di tribun dan memberikan dukungan. Meski berstatus sebagai pemain naturalisasi, hal itu membuktikan bahwa tim Merah Putih telah membuat semua pemain berjuang. Bahkan para pemain keturunan memiliki dedikasi yang tinggi untuk meraih prestasi demi lambang Garuda di dada. Tom Hai cetakan golnya. Gol pertama. Kekurangan skuad Garuda yang wajib dibenahi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertama, finishing depan gawang masih jadi PR. Timnas Indonesia hanya mencetak 2 gol ke gawang Filipina meski banyak peluang yang tercipta. Menurut catatan lapang bola, pemain Indonesia melepaskan 19 tembakan. Namun hanya 8 yang tepat sasaran, 8 lagi melenceng dan 3 diblok oleh pemain Filipina. Meskipun pertahanan Filipina cukup kuat, 8 tembakan yang meleset menjadi catatan penting. Hal yang sama juga terjadi di laga kontra Irak beberapa waktu yang lalu. Menatap putaran ketiga, skuad Garuda akan menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh. Untuk itu finishing wajib dibenahi lantaran setiap gol akan sangat penting. Kedua, pola dari penyerangan ke pertahanan. Dalam laga kontra Filipina, lini pertahanan timnas Indonesia tidak banyak diuji oleh The Azkals. Ini juga. Meskipun hanya mengandalkan serangan balik, Filipina sempat melepaskan 7 tembakan. Cantiknya waktu dia bawa bola. Serangan Filipina terutama dari sektor sayap sering merepotkan pertahanan skuad Garuda. Kedepan timnas Indonesia pun harus memperbaiki transisi negatif untuk mematahkan serangan balik lawan, terutama menghadapi lawan yang semakin berat. Ketiga, kreativitas permainan wajib diasah lagi. Timnas Indonesia menguasai 55% penguasaan bola dan berusaha membongkar pertahanan Filipina yang kokoh. The Azkals mencatatkan 18 intercept, 19 sapuan, dan 23 tackle sepanjang laga untuk menghalau serangan Indonesia. Untuk menghadapi pertahanan seperti ini, timnas Indonesia perlu lebih kreatif lagi. Gol pertama dari Tom Hai menunjukkan kreativitas yang diperlukan. Namun peningkatan kreativitas bisa membuka lebih banyak peluang. Coach Sintayong. Pamer bahasa Indonesia, Sintayong tata Piala Dunia. Dia rasa senang lah di Indonesia, Sintayong. Dihargai betul. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali membuat gebrakan lantaran akhirnya menggunakan bahasa Indonesia setelah pertandingan Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa akan belajar bahasa Indonesia lantaran telah mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027. Sintayong menegaskan hal tersebut penting, lebih meningkatkan chemistry dan komunikasi dengan para pemain untuk menjalankan taktik. Terakhir, Sintayong tertangkap kamera mulai menggunakan bahasa Indonesia seperti terima kasih saat merayakan kemenangan skuad Garuda atas Filipina. Tepatnya saat Sintayong memberikan komentar melalui video unggahan akun resmi Instagram Timnas Indonesia. Sontak, ucapan terima kasih yang dilayangkan pelatih asal Korea Selatan ini menjadi sorotan warganet. Tak jarang dari mereka yang bahkan tertawa dan membalas komentar dari Sintayong tersebut. Respon yang diberikan Sintayong menjadi sorotan karena nada yang diucapkan pelatih Korea Selatan itu terkesan lucu. Menariknya, melalui unggahan Instagram pribadinya, pelatih berusia 53 tahun ini juga berbicara dengan bahasa Indonesia dengan kalimat yang cukup ini saya udah tengok nih. Dari sorot matanya, ia berbicara bahasa Indonesia sambil membaca teks. Sintayong lantas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pecinta sepak bola tanah air
yang mana telah memberikan kepercayaan dan ia berjanji akan berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa bersaing, yakni dengan tim mancanegara Oh, ini lainnya. selesai. Hal tersebut tentu tak terlepas Perlawanan. keberhasilan dari skuad Garuda yang akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Oh, 2020. bakal akan ditempuhi nanti. Jadi kalau ditengok ya, pelatih Coach Sintayong nih, apabila dipanjangkan kontraknya, di situ dia perlu juga untuk belajar bahasa Indonesia sebab akan tinggal lebih lama lagi kan di Indonesia. Jadi itu untuk Coach Sintayong. Jadi untuk topik kali ini, apabila melihat ya, kenapa begitu ramai pemain keturunan digabungkan dengan timnas Indonesia. Jadi persoalan ini telah terjawab. Hasilnya apabila melihat bagaimana kombinasi antara pemain timnas Indonesia nih yang baru tampil dalam satu pasukan timnas Indonesia, yaitu pemain keturunan. Di situ apabila melihat hasilnya, baru-baru ini Indonesia jaringan yang telah diperolehi yang pertama itu adalah daripada pemain timnas yang berketurunan ya, yaitu Tom Hai. Jadi bila melihat semua pemain-pemain keturunan dalam perlawanan akhir nih di kualifikasi Piala Dunia untuk grup F ya, perlawanan akhir mereka telah tampil cukup baik ya, walaupun dengan penampilan perdana seperti Kelvin, mereka dapat bekerja sama dengan baik. Jadi itulah yang saya lihat kenapa timnas Indonesia berusaha bersungguh-sungguh ya untuk membawa sebanyak mungkin pemain-pemain keturunan ini untuk memperkuatkan sebenarnya timnas Indonesia. Nah, lihat daripada kerjasama pemain keturunan dan juga pemain lokal, di situ masing-masing berperanan. Tom Hai mencetak jaringan, lepas itu Rizky Ridho mencetak juga jaringan. Jadi dengan kerjasama antara mereka dengan pengalaman yang mereka miliki bermain di Liga Eropa, di situ dorang bawa dalam timnas Indonesia dan kekuatan di situ akan terbentuk. Jadi maka terjawablah persoalan-persoalan. Sebahagian netizen ya, ada yang mempersoalkan kenapa pemain keturunan dibawa masuk dalam timnas Indonesia, sedangkan di Indonesia sendiri ada ramai pemain. Sebenarnya apa yang saya lihat yang telah dibawa oleh Pak Erick Thohir, lepas tu PSSI sendiri ya, membentuk satu pasukan itu tidak bermakna pemain lokal itu tidak baik. Tetapi kenapa diambil pemain-pemain keturunan ini adalah untuk menjadikan pasukan itu synchronize ya, dengan gabungan mereka yang berpengalaman bermain di luar negara dan juga pemain-pemain lokal ini, maka di situ dari segi kekuatan akan tercipta dan telah terbukti dalam perlawanan ketika babak akhir ya untuk Piala Dunia. Indonesia saja yang di Asia Tenggara ini menjadi wakil ke putaran ketiga. Kenapa? Sebab dengan adanya pemain-pemain keturunan inilah juga yang memperkuatkan timnas Indonesia. Jadi memang berbaloi apabila Indonesia membawa ramai ya pemain-pemain keturunan ini, dan mereka membawa pemain keturunan ini saya lihat ada juga dia punya dasar yang kuat ya, bukan semata-mata membawa masuk, tetapi mereka yang dibawa masuk ini, pemain keturunan ini juga mempunyai darah keturunan Indonesia. Nah, lihat saja bagaimana penampilan mereka ketika laga menentang Filipina. Semua melakukan peranan masing-masing ya. Kelvin, di situ juga Bang J, sama juga Tom Hai. Lepas tu pemain-pemain keturunan semua mengeluarkan skill mereka masing-masing. Jadi inilah perkara yang harus juga dipahami oleh sebahagian netizen ya. Saya sebenarnya pada mulanya tidak juga paham kenapa ramai Indonesia membawa masuk pemain-pemain yang keturunan ini yang dinaturalisasi ataupun projek naturalisasi lah. Rupa-rupanya inilah hasilnya. Nah, lihat saja hari ini Indonesia sudah sukses
membawa nama negara Indonesia ya, dan mewakili ASEAN ya untuk ke Piala Dunia. Jadi warga Indonesia seharusnya merasa bangga ya, karena satu-satunya negara di ASEAN ini yang menjadi wakil untuk Piala Dunia kualifikasi peringkat ketiga ataupun putaran ketiga. Jadi bila melihat kenapa begitu ramai pemain naturalisasi dalam timnas Indonesia, inilah sebabnya. Lihat saja cara mereka bermain memang luar biasa ya. Mereka membawa pengalaman mereka dari luar, gabung dengan timnas Indonesia, dan di situ maka apabila hal ini berlanjutan, Indonesia pasti akan mencapai ya 100 besar ranking di peringkat FIFA. Dan untuk putaran ketiga ini, Pak Erick Thohir pasti akan memperkuatkan lagi pasukan timnas Indonesia. Itu yang saya lihat berkaitan dengan timnas Indonesia saat ini. Nah, jadi pada perlawanan menentang Filipina baru-baru ini telah mencipta sejarah ya. Indonesia telah mencipta sejarah yang mana buat pertama kalinya mereka sukses sampai ke putaran ketiga. Jadi itulah komen saya tentang pemain-pemain timnas Indonesia saat ini yang begitu bangkit ya, kekuatan mereka, dan telah berhasil sehingga ke putaran ketiga. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.